tolong diambil dan luruskan meja dan kursinya. Ketua kelas di kelas ini siapa? Kita, Bu. Nah, tolong kita siapkan temannya untuk berdoa. Sebelum mulai pelajaran, Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Gita. Ibu mau cek hadirannya dulu. Ibu cek hadirannya, angkat tangannya ya dengan suara yang jelas. Umil hadir. Hadir, Bu. Muslim hadir, Bu. Feby Hadir, Bu. Aca hadir, Bu. Kamarini Hadir, Bu. Regita Hadir, Bu. alhamdulillah hadir semua ya. Ya, Bu. Ada yang masuk hari ini. Sebelum ibu mulai pelajaran, hal-hal yang tidak berkaitan dengan pelajaran kita hari ini tolong disimpan dulu dan keluarkan alat tulis, bukunya, buku paket, catatan latihan, dan yang tidak berkaitan dengan pelajaran kita hari ini tolong disimpan dulu ya. Nanti baru kita urus yang lainnya. Oke? Sebelumnya minggu lalu kita sudah belajar tentang turunan fungsi aljabar, ya kan? Iya, Bu. Nah, kita sudah belajar tentang minggu pertama yaitu tentang limit fungsi aljabar. Nah, sekarang Ibu mau mereview dulu pelajaran minggu lalu. Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Ada mengulang pelajarannya di rumah. Siapa yang ada membaca buku tadi malam di rumah? Buka buku matematika, Bu. Terus buku apa yang dibaca? Baca novel, Bu. Baca novel. Nah, sekarang kita mempelajari turunan fungsi aljabar. Minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang limit fungsi aljabar. Konsep turunan minggu lalu kita sudah mempelajari definisi limit fungsi aljabar. Dan masih ingat kan definisi limit fungsi aljabar? Tolong bacakan yang di PPT. Ada f aksen dikali x sama dengan limit h mendekati 0 mendekati 0 f dikali X tambah H kurung dikurang fx per h. Ini kan definisi limit yang kita pelajari minggu lalu. Ya kan Anda? Iya, Bu. Ya, Bu. Sekarang Ibu mau, kan minggu lalu kita sudah mempelajarinya dan sudah mengerjakan soal-soal limit, ya kan? Ibu mau Ananda mengerjakan ini. Coba kerjakan, minggu lalu kan kita sudah mempelajari ini. Ibu kasih soal tentang limit fungsi aljabarnya. Fx sama dengan 10x ditambah 5. Siapa yang mau mengerjakannya ke depan? Kan minggu lalu kita sudah mempelajarinya. Berarti udah bisa loh mengerjakan soalnya ke depan. Siapa yang mau mengerjakan soal ini ke depan? Mau, Mir? Coba, Bu. Nah. Ibu mau ngasih soal yang kedua juga. Sebelumnya, Bu. 3 dikurang x pangkat 3. Nomor 3
di latihannya soal nomor 2, nomor 3. Nanti siapa yang dapat Ibu tunjuk ke depan. Ini kan Bu. Ya. Nah, siapa yang mau mengerjakan soal nomor 2? Ada siapa Anda? Regita mau? Regita mau? Ya Bu. Iya. Soal nomor 3, siapa yang membedakan jawaban soal nomor 3? Febri, mana jawabannya? Belum membaca. Ya, betul. Nah, kerjakan ya. Kalau dapat nanti soal nomor 3. Iya. Nah, Sudah, Bu. kalau siapa yang mau menjelaskan dulu pertama? Buknya atau Gita? Kita Bu. Oke, jelaskan ke teman-temannya. Kamu perhatikan Gita sama menjelaskan nomor 2. Soal nomor 2 itu soalnya Y sama dengan 3 dikurang X pangkat 3. Maka turunannya limit H menuju 0 F X tambah H dikurang F X per H. Jadi kan kita masukkan 3 dikurang X tambah H pangkat 3 dikurang 3X pangkat 3 per H. Lalu dikalikan ini 3 dikurang X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat H dikurang 3X H kuadrat dikurang H pangkat 3 dikurang 3 ditambah X pangkat 3 dan per H. Lalu di yang sama variabelnya disejeniskan, lalu dapat min 3X kuadrat dikurang 3X H dikurang H kuadrat. Jadi H kita masukkan min 3X kuadrat dikurang 3 dikali X dikali 0 dikurang X kuadrat, maka hasilnya dapat min 3X kuadrat. Coba kita tanyakan ke teman-temannya. Ada yang ragu teman-teman? Ada jawaban yang beda dari kita? Sama Bu. Sama Bu. Tadi sudah paham ya? Iya Bu. Makasih Gita. Makasih aku dulu Gita. Nah, lanjut ke yang nomor 1. Ya Bu, jadi di sini saya soal nomor 1 yaitu fx, dimana fungsinya adalah 10x tambah 5. Maka f aksen x ketika ditemukan ke rumus fungsi aljabar ini, kalau didapatkan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, yang mana substitusi x ini menjadi x tambah h tambah 5 dikurang x yaitu 10x tambah 5 per h. Maka akan didapat limit h mendekati 0. Kita istilahnya kita jabarkan ya, kita jabarkan yaitu 10x tambah 10h ya, tambah 5 dikurang 10x kurang 5h. Terus ini bisa dicoret karena ini positif negatif, ini juga bisa jadi juga ini positif negatif per h. Variabelnya juga sama-sama x kan? Iya Bu, benar-benar juga bisa dicoret. Nah, maka akan didapat limit h mendekati 0 plus 10 h per h sama dengan h ini bisa dicoret, kemudian dapat limit h mendekati 0 dengan 10 limit h mendekati 0 10. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Ada yang jawabannya beda dengan jawaban beliau? Itu kalau kita tadi hasil akhirnya limitnya udah hilang Bu. Ya, itu masih ada limitnya. Yang mana? Ini yang sama dengan 10. Oh iya, harusnya cuma 10 ya. Mungkin ada perbaikan ya. Ya karena udah dicoret dengan 10. Masih ada yang beda? Tidak Bu. Berarti jawaban Umil benar. Benar Bu. Makasih Umil. Tepuk tangan untuk Umil dulu. Nomor 3 gimana? Ada yang bisa maju ke depan kerjanya? Siapa? Di tangan. Jadi mau?
jelaskan ke teman-teman ya. Perhatikan. Baiklah teman-teman, untuk soal pengertian itu soalnya FB sama dengan T dikurang T kuadrat ditambah 1. Nah, jadi kita biasanya menggunakan definisi ini. Jadi kita jadikan ini ke bentuk definisi itu sehingga dapat ini limit H menuju 0 T tambah H dikurang T tambah H kuadrat tambah 1 dikurang T kuadrat tambah 1 per H. Kemudian kita operasikan yang bisa kita lakukan itu ini kita jabarkan jadinya T tambah H dikurang T kuadrat dikurang 2TH dikurang H kuadrat tambah 1 dikurang T dikurang T tambah T kuadrat dikurang 1 per H. Kemudian ini bisa kita coret sehingga nanti dapat H dikurang 2TH kurang H kuadrat per H. Lalu yang ini sama-sama kita bagi H sehingga tinggal 1 dikurang 2T dikurang H. Kemudian kita masukkan H jumlahnya, jadi H ini ganti dengan 0 sehingga 1 kurang 2T kurang 0 dapat hasilnya 1 dikurang 2T. Apakah ada jawaban yang berbeda teman-teman semua? Sama. Menurut Anda, apakah jawaban Feby benar? Benar. Makasih ya Feby. Kita kasih hapus untuk Feby dulu. Berarti Ananda semua sudah memahami konsep definisi tentang limit fungsi aljabar ya. Minggu lalu kita belajar. Kesimpulannya kita cuma memasuki persamaan yang diketahui ke dalam definisi limit fungsi aljabar. Jadi sekarang Ibu cuma mereview pelajaran kita minggu lalu. Sekarang kita masuk ke pelajaran hari ini, yaitu pelajaran selanjutnya. Dan sebelum itu, Ibu mau menjelaskan tentang manfaat mempelajari turunan ini. Kita mempelajari materi turunan ini sangat banyak manfaatnya di dalam kehidupan kita sehari-hari dan sangat dekat dengan kita. Contohnya, tidak hanya di bidang matematika saja, di bidang pelajaran yang lain atau di bidang lain juga banyak manfaatnya. Contohnya di bidang ekonomi, mempelajari turunan ini dipakai guna untuk menghitung berupa biaya total atau total penerimaan. Dan di bidang biologi dipakai untuk menghitung laju pertumbuhan organisme. Dan juga di bidang fisika digunakan untuk menghitung kepadatan kawat. Bidang kimia dipakai untuk menghitung laju pemisahan. Dan di bidang geografi dan juga sosiologi dipakai untuk menghitung laju pertumbuhan penduduk. Berarti kesimpulannya kita mempelajari turunan ini sangat banyak manfaatnya, dan Ibu harap Anda benar-benar memahami dan memperhatikan saat Ibu menjelaskan pelajaran depan. Soalnya pelajaran ini akan bermanfaat untuk Anda ke depannya. Dan Ibu masuk ke pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita hari ini yaitu tentang sifat-sifat turunan fungsi aljabar, di mana di sini ada kompetensi dasar dan IPK kita hari ini. Kompetensi dasar 3.8 yaitu menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi yang sifat-sifat turunan fungsi, di mana indikator pencapaian kompetensinya yaitu ada 3.8.1 yaitu menentukan turunan suatu fungsi dengan menggunakan sifat-sifat turunan. Berarti kita mempelajari hari ini yaitu sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Sebelumnya, Ibu mau nanya dulu apa itu pengertian turunan. Siapa yang udah tahu itu pengertian turunan? Ada yang udah tahu itu apa turunan? Usni tahu? Aca tahu pengertian turunan? Nini, Gita, Feby, Umil. Berarti nggak ada yang tadi malam baca buku di rumah. Nah, Ibu lanjut ya. Jadi pengertian turunan itu adalah turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan, atau secara umum
suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Dan proses dalam menentukan turunan ini disebut diferensiasi. Ada yang ditanyakan tentang pengertian turunan? Ada yang ditanyakan? Coba Regita ulang pengertian turunan, definisi pengertian turunan. Pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan, atau secara umum turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Proses dalam turunan ini disebut dengan diferensiasi. Berarti yang Anda sudah mengerti apa itu turunan kan? Kita lanjut. Kita sudah mempelajari konsep turunan di pertemuan sebelumnya. Jadi konsep turunan diulang ya. Definisi konsep turunan itu adalah turunan fungsi f adalah fungsi lain di mana f aksen yang nilainya pada sebarang bilangan x adalah ini yang tadi ini adalah definisi limit f aksen x di mana sama dengan limit h menuju 0 f dikali x tambah h dikurang f dikali x per h, di mana f aksen x disebut fungsi turunan dari fx, dan proses menentukan f aksen x ini dari fx disebut dengan turunan diferensial yang kita sebutkan tadi ya. Nah, yang ketiga, lambang lain untuk turunan adalah y aksen atau d dikali f kali x per dx atau dy per dx, dan yang keempat d dikali f kali x per dx atau dy per dx disebut dengan notasi Leibniz yang kita sudah pelajari minggu lalu. Baik, lanjut ya. Sekarang kita mempelajari sifat turunan fungsi aljabar. Di sini ada beberapa sifat turunan fungsi aljabar yang harus Anda pahami. Sifat yang pertama yaitu fx sama dengan k, di mana f aksen x-nya sama dengan 0. K itu adalah konstanta. Nah, di sini ada contohnya. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan k. Jadi f aksennya itu sama dengan 0. Jadi berapapun nilai fx-nya, tetap f aksennya itu sama dengan 0. Nah, kita lihat contoh soalnya. Nah, ini ada contoh soal. Diketahui fx sama dengan 5 dan ditanya f aksen x-nya. Tadi sifat kita adalah fx-nya sama dengan f aksennya sama dengan 0, ya kan? Jadi di sini ditanya f aksen x-nya. Jawab f aksen x sama dengan 5 dikali 0 dikali x 0 pangkatnya 0 dikurang 1. Jadi f aksen x-nya sama dengan 0 dikali x pangkat 1. Oke? Berapapun yang dikalikan 0 hasilnya tetap 0. Ada pertanyaan tentang sifat yang pertama? Selanjutnya sifat kedua. Kita masuk sifat yang kedua, di mana fx sama dengan k dikali fx, di mana f aksen x sama dengan fx. Ini ada contoh soalnya. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 2x. Kita lihat penyelesaiannya. Di situ diketahui fx-nya sama dengan 2x. Ditanya f aksen x. Tadi f aksen x sama dengan fx. Jadi f aksen x sama dengan 2 dikali x pangkat 0. F aksen x sama dengan 2. F aksen x sama dengan 2. Anda tahu nggak datangnya x pangkat 0 ini dari mana? Dari Ini 2x itu kan makanya 1, Bu. Ya. Tadi rumusnya 1 kurang. Cara dulu. Sifat yang ketiga yaitu fx sama dengan a dikali x pangkat n, di mana f aksen x-nya sama dengan a dikali n dikali x pangkat n dikurang 1. Di sini a-nya yaitu elemen r. Kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya di sini yaitu tentukan
Ya. Langkah pertama kita tentuin dulu yang mana A-nya, yang mana N-nya, baru bisa kita cari f aksen X-nya. Di sini tadi soal kita diketahui 10 X pangkat min 4 kan? 10 X pangkat min 4, 10 X pangkat min 4, 10 X pangkat min 4. Jadi kita tentuin dulu sebelum mencari f aksen X-nya, kita tentuin A-nya berapa, N-nya berapa, baru bisa kita cari f aksen X-nya. Di sini A-nya tadi 10, N-nya min 4. Nah, baru bisa kita cari f aksen X-nya. Kita masukkan rumusnya, f aksen X sama dengan A dikali N kali X pangkat N dikurang 1. Jadi f aksen X-nya sama dengan 10 kali 4 dikali X. Nah, jadi sama dengan 10 dikali min 4 hasilnya min 40 X pangkat min 5. Jadi begitu sifat nomor 3. Ada pertanyaan tentang sifat nomor 3 ini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, sudah paham ya? Ya, Bu. Kita lanjut sifat yang nomor 4. Sifat nomor 4 yaitu ada fx sama dengan ux, di mana plus minus fx. Jadi f aksennya sama dengan u aksen x di plus minus f aksen x. Ada pertanyaan tentang sifat nomor 4? Tidak, Bu. Coba kita lihat soalnya ya. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 2x pangkat 3 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat min 2 dikurang 8. Gimana penyelesaiannya? Tadi soal nomor 4 berapa? Siapa yang nyata tadi? Baca. Catat tuh. Ya, ada baca ada nyata tadi. 2x pangkat 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat min 2 dikurang 8, Bu. Nah, ini tentukan turunan pertama dari 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat min 2 dikurang 8. Jadi penyelesaiannya seperti kita ketahui tadi sifat yang nomor 4 ya. Kita tentuin dulu di sini ux-nya yang mana, fx-nya yang mana. Baru kita bisa mencari turunan dari persamaan yang ini. Ya, Bu. Jadi di sini ux-nya yang mana? UX-nya yang Yang mana ux-nya? Ini ux, sama 3. ini px-nya. Baru kita bisa mencari f aksen x-nya. Jadi diketahui ux-nya sama dengan 2x pangkat 3, fx-nya sama dengan 5x pangkat min 2. Dan yang ini adalah konstanta, bisa kita tulis saja terserah variabelnya. Misalkan kita tulis di sini w dikali x, jadi sama dengan min 8. Jadi ditanyanya f aksen x sama dengan u aksen x plus minus f aksen x ditambah w aksen x. Jadi tadi kita akan mencari ux-nya berapa? UX-nya 2x pangkat 3. Jadi di sini u aksen x-nya berapa? 6x kuadrat. 6x kuadrat. Tahu anak-anak dari mana datangnya u aksen x ini? Dari 3 kali 2. turunan ya. Jadi ini 6x pangkat 2 pangkat 2. F aksennya berapa? Min 10 x pangkat min 3. Min 10 x pangkat Min 3. Berarti 3. Kan? Ya, Bu. Baru kita masukin ke sifat yang nomor 4 nih. Jadi u aksennya 6x kuadrat dikurang 10 pangkat x pangkat min 3 dikurang 0. Jadi hasil dari f aksen x-nya sama dengan 6x pangkat 2 dikurang 10x pangkat min 3. Ada pertanyaan tentang sifat nomor 4? Tidak, Bu. Kita lanjut sifat nomor 5. Nah, sifat nomor 5 di sini fx sama dengan u dikali x dikali v dikali x, di mana X PX. UX dikali V.
aksen X. Contoh soalnya, fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat. Sama seperti soal nomor 4, kita cari dulu ux-nya, vx-nya, baru bisa kita mencari f aksen x-nya. Di sini tadi diketahui ux-nya ada 2, fx-nya sama dengan x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat. Nah, coba ini ux-nya dikali x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat. Sama seperti sifat nomor 4, kita cari dulu ux-nya di sini dan fx-nya. Gimana cara mencarinya? Coba siapa yang tahu di sini ux-nya berapa? 2. Terus fx-nya berarti ini ux. Berarti ini ux dan ini fx. Nah, jadi ketahui ux dan fx-nya, bisa kita cari lagi f aksen x-nya. Jadi f aksen x-nya sama dengan u aksen x dikali vx ditambah ux dikali v aksen x. Di sini u aksen dari ux berapa? 0. Dikali fx-nya x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat ditambah 2 dikali 3x kuadrat tambah 10x. Jadi kita kalikan ke dalam ya. Iya Bu. Nah, ini berapa hasilnya? 0. Berarti ini Dikalikan ke dalam 2 dikali 3x kuadrat sama dengan 6x kuadrat ditambah 20x ditambah 20x. Jadi hasil f aksen x-nya adalah 6x kuadrat ditambah 20x. Paham Bu? Udah paham kan Anda? Paham Bu. Kita lanjut sifat selanjutnya. Ini adalah sifat yang terakhir. Nah, di sini sifat yang terakhir ini adalah ibu mau acara membaca sifat yang terakhir ini. Yang mana ada fx sama dengan ux per vx dijabarkan jadi f1x sama dengan u aksen x dikali vx dikurang ux dikali v aksen x per 2 Bu. Enggak. Per fx pangkat 2. Oh, per fx pangkat 2 Bu. Contohnya, Contoh, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan x kuadrat per 4x ditambah 1. coba kita lihat penyelesaiannya. Nah, coba baca lagi, Cak. Penyelesaiannya diketahui ux sama dengan x kuadrat, vx-nya 4x ditambah 1, yang ditanya f aksen x. Berarti sama kayak sebelumnya ya, kita tentuin dulu ux-nya sama Vx-nya. Nah, Dan dijawab v aksen x sama dengan u aksen x rumusnya tadi, yang dimana u aksennya turunan dari x kuadrat sama dengan 2x. 2x. Jadi Yang dimasukkan u aksen x-nya 2x, vx-nya 4x tambah 1 dikurang ux-nya ada di atas x kuadrat dikali f aksen x, dimana 4x ditambah 1 diturunkan jadi 4 dibagi vx-nya ada 4x ditambah 1 dikuadratkan. hasilnya, sebelum kita sebelum kita dapat hasil yang ini, kita kalikan ke dalam dulu ya. 2x dikali 4x sama dengan 8x sama 2x Kuadrat Bu. Jadi 8x kuadrat Bu. 8x kuadrat Ditambah 2x dikurang 4x kuadrat 4x kuadrat per 4x ditambah 1 dikuadratkan 4x ditambah 1 dikuadratkan. 8x kuadrat dikurang 4x kuadrat Bu. Jadi 4x kuadrat. Sisanya 4x kuadrat. 4x kuadrat
ditambah 2x tambah 2x dibagi 4 4x tambah 1 dikuadratkan. dikuadratkan. Ya. Baru dapat hasilnya 4x kuadrat ditambah 2x per 4x ditambah 1 dikuadratkan. Ya. Apakah Ananda ada pertanyaan tentang sifat nomor 6? Tidak, Bu. Terakhir. Kalau paham. Berarti dari sifat yang pertama sampai sifat yang keenam tadi, apakah Ananda ada yang belum paham atau yang kurang mengerti? Coba tanyakan sekarang ke Ibu sebelum kita masuk ke kerja kelompok. Cukup jelas, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Berarti bisa Ananda mengerjakan LKPD nanti yang Ibu kasih. Bisa, Bu. Sekarang Ibu bagi kelompoknya dulu ya. Kelompoknya terdiri dari 2 kelompok. Ini Aca, Feby itu kelompok 1, Umil, Regita, dan Husni adalah kelompok 2. Tolong duduk berkelompok. Ya, nomor 1. Coba perhatikan dulu di sini ada nama kelompok dan tujuan dan petunjuk. Tolong dibaca dulu sebelum mengerjakannya ya. Ya, Bu. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya dan nanti setelah itu Ananda mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ke depan kelas. Iya, Bu. Kalau kita masih ada waktu, nanti di akhir pelajaran Ibu berikan kuis. Kalau enggak nanti Ibu kasih tugas untuk memahami kuis. Iya, Bu. Kerjakan dulu ya, waktunya 10 menit. Ini maksudnya tanda sambungan. Oh iya. Ini faktorial. Enggak, ini sebenarnya selalu.
12 3x tambah 5. Lanjut. Uarsannya 0. Berarti 3x sama 5. 3x. 3. Berarti sampai selesai. Bukan di V, U-nya 2 balik. Uarsan dulu. Uarsan 0. Masa gue 0 nya. 3x tambah 5. Iya, 3x tambah 12. 3x tambah 15 ya. 3 per 0 per kan gitu. Kalian mengalami kesulitan. Kalau ada nanti tanyakan ke ibu ya. Uarsannya berarti 2x pangkat ya uarsan kurang x pangkat 3 dikali uarsan dikalikan 1 3x pangkat 5 4 2x kurang 1. Jadi itu jadi min 3. Udah. Kelompok 1 udah siap. Kita tunggu dulu kelompok 1 ya, kelompok 2. Berapa lagi yang belum siap? 3 buat terakhir kok. Akan ada yang quiz, jadi kelihatan ada siapa yang nggak benar-benar ngerjain LKPD-nya, yang nggak memahami. Ibu tadi pas menjelaskan di depan, ibu mau tanya. Udah siap semuanya? Sekarang kelompok mana yang mau presentasikan pertama ke depan? Kelompok 1 Kelompok 1 nih. Kelompok 1 ini, kelompok 2 nih. Kelompok 1 yang di sana. Ya, boleh. Mangkos. Kelompok 2 bikinnya di situ. Kelompok 1 di saja. nomor 1 aja, kegiatan 1 aja. Kegiatan 1 aja. Kegiatan 1, 2, 3. Tentukan turunan fungsi dari fungsi x sama dengan 2x. Untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan rumus B, yaitu yang y sama dengan ax, turunannya y aksen sama dengan a, yaitu dengan a sama dengan 2 f fungsi x sama dengan 2x, jadi turunannya sama dengan 2. Sedangkan kegiatan 2 tentukan turunan fungsi dari fungsi x sama dengan 9. Untuk dapat menyelesaikan soal di atas dapat menggunakan rumus yang a, yaitu y sama dengan a, maka y aksennya sama dengan 0, yaitu dengan a sama dengan 9. Jadi f aksen a sama dengan 0. Karena sifat yang pertama itu Dia itu bilangan konstanta, jadi berapapun tak nol. gimana menurut kelompok 1 jawaban kelompok 2? Benar, Bu. Sama jawabannya? Terima kasih Kita. Ya, Bu. Nah sekarang silakan kelompok 2 presentasikan kegiatan 3 dan kegiatan 4. 3, 4, dan 5. Siapa yang mau presentasikan di depan? Ayo, Baby, Dindi, Aca, kita mau ke depan. Kegiatan 5 ada potong, Bu. Nanti bikin aja nanti samping. Oke, cepat kita
tentukan turunan fungsi dari fx sama dengan 4x dikurang 2. Dimana kita menggunakan rumus bisa dilihat di halaman kedua, ada itu menggunakan rumus yang ke F, yang ke F, yaitu yang dimana menggunakan rumus V U aksen dikurang V aksen, yang dimana U nya itu 4x dan V nya ini U, ini V, yang mana U nya 4x, V nya 2, U aksen 4 dan V aksen sama dengan 0. Mana V aksen, masukkan rumus U aksen dikurang V aksen, 4 dikurang 0 sama dengan 4. Kegiatan keempat, U nya itu ada 3x kuadrat, V nya 1, U aksennya turunan dari U yaitu 6x, turunan dari V yaitu 0. Masuk rumus V aksen x, yang mana U aksen ditambah V aksen, U aksennya ada 6x ditambah V aksen itu ada 0, jadi sama dengan 6x. Kegiatan 5, di mana dicari turunan fungsi dari fx sama dengan 12 per 3x ditambah 5, di mana U adalah sama dengan 12, V nya sama dengan 3x ditambah 5. Kemudian cari turunan dari U yaitu sama dengan 0, turunan dari F yaitu 3. Jadi masukkan ke rumus, di mana V aksen x, U aksen V dikurang U kali V aksen per V dikuadratkan. Masukkan ke dalam U aksen, dimasukkan V nya dikurang. Bu. Dimasukkan, pokoknya nanti dapat V aksen x sama dengan 36 per 3x ditambah 5 dikuadratkan. Gimana jawaban teman-teman? Apakah ada yang berbeda? Gimana? Ini berarti ini betul negatif, Bu. 15 berarti ini negatif 36. Ini dia negatif 36. Dari kegiatan 3, 4, dan 5, apakah ada yang berbeda teman-teman? Apakah ada pertanyaan tentang jawaban kelompok 1? Enggak, Bu. Nah, lanjut. Berarti jawaban kelompok 1 benar sesuai dengan kelompok 2 kan? Sama, Bu. Ya. Kegiatan 6 kelompok berapa yang akan mengerjakan ke depan? Umil kelompok perwakilan dari kelompok 2. Ya, Bu. Ya, benar. Dan latihan soal ada 3 nomor. Siapa yang akan mengerjakan ke depan? Coba tulis saja bikinnya. Atau mau Ibu tunjuk? Nomor 1 latihan soal itu Teman-teman, perhatikan ke depan. Jadi kegiatan 6 betul kami itu soalnya tentukan turunan fungsi dari fx 5 dikurang x pangkat 3 dan kurung x kuadrat kurang x kurung. Nah, untuk bisa menyelesaikannya maka ditentukan U-nya adalah 5 dikurang x pangkat 3 5 dikurang x pangkat 3 dan V dengan x kuadrat kurang x, maka akan didapat U aksennya adalah min 3x pangkat 2, V aksennya 2x kurang 1 menurut sesuai dengan rumus turunan. Maka jadi akan didapatkan F aksen x nya adalah U aksen V sesuai rumus tambah U V aksen sama dengan masukkan U aksennya adalah min 3x pangkat 2, kemudian V nya itu x kuadrat kurang x tambah U nya itu adalah 5 kurang x pangkat 3 dan V aksennya adalah 2x kurang 1. Kemudian tinggal dijabarkan, maka akan didapatkan jawabannya sebagai berikut.
4 aksennya itu menjadi X pangkat 2 kali V aksen kali V itu X kuadrat kurang X, kemudian tambah U nya 5 kurang X pangkat 3, kemudian V aksennya 2X kurang 1, maka kita jabarkan sesuai dengan aljabar ya. Ini dapat menjadi X pangkat 4 tambah 3X pangkat 3 tambah 10X kurang 10X kurang 5 kurang 2X pangkat 4 tambah X pangkat 3, akan dapat hasil akhirnya ini 5X pangkat 4 tambah 4X pangkat 3 tambah 10X kurang 5. Itu bagaimana ibu dan teman-teman? Bagaimana dengan jawaban kelompok 2? Benar Bu. Sama Bu, jawabannya juga dapat negatif 5 X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 3 ditambah 10X kurang 5. Terima kasih aku sebelumnya. Terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah mengerjakan dan mempresentasikan hasil KPD-nya ke depan kelas. Jadi karena waktu kita udah habis, jadi latihan soalnya kita bahas minggu depan ya. Ya Bu. Dan kuisnya nggak jadi kita adakan. Jadi Bu ganti sama oleh-oleh untuk dibawa pulang. Mau nggak bawa oleh-oleh? Enggak Bu. Kan oleh-oleh. Ya, sebelumnya kita simpulkan dulu sama-sama pelajaran kita hari ini. Tolong kembali ke posisinya semua. Dan tolong kemudian kembali ke tempatnya. Jadi tolong luruskan tempat duduknya. Nah, sekarang kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Terus kita jangan ngobrol teman-temannya ini. Teruskan kursi ini. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ibu mau nunjuk atau angkat tangan? Ya, kita terus simpulkan. Yang pertama tadi kita belajar tentang pengantian turunan. Ya. Pengantian turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah sering berubah nilai yang dimasukkan, atau secara umum turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Proses dalam turunan ini disebut dengan diferensial. Terus kita belajar tentang sifat-sifat turunan. Ya. Sifat-sifat turunan yang pertama itu Y sama dengan A, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan 0. Yang kedua Y sama dengan AX, maka turunannya adalah sama dengan A. Yang ketiga Y sama dengan AX pangkat N, maka turunannya adalah A dikali N dikali X pangkat N dikali 1. Nah, kesimpulan selanjutnya Ibu mau Husni yang menyimpulkan. Tadi kita sudah menyampaikan sifat turunan sampai jika Y sama dengan X pangkat N, maka turunannya Y aksen adalah AN X pangkat N kurang 1. Selanjutnya ada Y sama dengan A dikali U, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan A dikali U aksen. Lalu ada Y sama dengan U ditambah V, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan U aksen ditambah V aksen. Demikian juga jika Y sama dengan U kurang V, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan U aksen kurang V aksen. Sementara untuk Y sama dengan U dikali V, turunannya adalah Y aksen sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Dan yang terakhir yaitu untuk pembagian, yaitu Y sama dengan U per V, turunannya adalah Y aksen sama dengan U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Makasih Husni dan kita yang telah menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Dan Ibu harap Ananda bisa memahami